Dalam bahasa Arab ada banyak kata yang memiliki kesamaan dengan kata-kata yang lainnya dalam banyak hal. Sama akar katanya, sama jumlah hurufnya, sama susunan-susunan hurufnya. Tapi hanya dengan satu perbedaan, maknanya sudah berubah. Misalnya perbedaan itu berkenaan dengan makhrajnya, atau berkenaan dengan harokatnya, atau panjang pendeknya, atau juga tasdid atau tidak bertasdid. Meskipun kata-katanya sama persis, tapi dengan satu perbedaan saja, itu sudah membedakan makna antara satu dengan yang lain. Sebagai contoh misalkan kata malikun dengan malikun. Malikun maknya panjang, ada alif. Malikun. Nah, mirip dengan kata malikun, maknya pendek. Akar katanya sama. Huruf-hurufnya susunannya sama. Hanya perbedaannya yang satu panjang oleh alif, malikun, yang lainnya tidak panjang, malikun. Nah, perbedaan panjang pendek ini membedakan makna antara kedua kata tersebut. Malikun artinya adalah orang yang memiliki atau yang menguasai, sedangkan malikun artinya adalah raja. Atau ada lagi misalnya kata malikun dengan malakun. Malikun gak ada yang panjang, malakun juga gak ada yang panjang. Malikun li-nya kasroh, malakun la-nya fathah. Nah, ini juga maknanya sudah berbeda. Malikun artinya raja, malakun artinya malaikat. Atau yang lain misalnya sya'run dengan syi'run. Sya dengan syi, sya'run dan syi'run. Sya'run artinya rambut, sedangkan syi'run artinya syair. Khutbatun dan khitbatun. Khutbatun artinya khutbah, khitbatun artinya lamaran atau pinangan. Jamalun maknya panjang artinya keindahan. Jamalun maknya pendek artinya unta, dan sebagainya dan sebagainya. Nah, lalu ada yang bertanya, kenapa kok kata-katanya mirip, akar katanya sama, susunan hurufnya sama, dan hanya satu perbedaan kok maknanya berbeda? Ada yang sempat WA kepada saya, kenapa kok bahasa Arab bisa seperti itu? Nah, tentu saja tidak usah heran, karena hal ini terjadi pula pada bahasa yang lain, termasuk bahasa Indonesia. Contoh, misalkan kata tahun, huruf konsonannya huruf T, H, dan N. Vokalnya A dan U, tahun. Tapi meskipun konsonannya ada kesamaan dengan kata-kata yang lain, dengan perbedaan pada huruf vokal, huruf hidup, maknanya juga jelas berbeda. Tahun, tahan, Tuhan, itu juga maknanya berbeda. Sarung, saring, sarang, serong, dan sorong juga maknanya berbeda. Nah, kata-kata seperti ini tentu saja banyak sekali. Begitupun juga bahasa Arab. Sangat banyak, dan kita sudah membuat banyak video yang mengulas secara singkat, video pendek kurang dari 1 menit, antara 40 sampai 50-an detik, yang mengulas tentang mufradat atau kosakata-kosakata bahasa Arab yang mirip tapi maknanya berbeda. Tujuannya adalah pertama untuk memperkaya kosakata bahasa Arab. Yang kedua juga untuk mengetahui sedikit perbedaan antara kedua kata yang mirip itu tapi maknanya berbeda. Dan berikutnya, ketika kita tahu bahwa kata yang sama di hampir semuanya dengan satu perbedaan itu ternyata membedakan makna, maka ini menjadi perhatian buat kita bahwa dalam bahasa Arab, ketika kita membaca atau mendengar kata-kata bahasa Arab, maka perhatikan ada ciri perbedaan apa. Karena boleh jadi kalau kita tidak cermat, maka kita bisa salah paham memahami kata-kata tersebut meskipun sedikit saja perbedaannya atau satu perbedaan. Nah, bagi teman-teman yang ingin mendapatkan video-video
yang berisi mufradat atau kosakata bahasa Arab yang durasinya singkat kurang dari 1 menit, antara 40 sampai 50 detik, silakan bisa hubungi ke nomor WA ini dan katakan bahwa saya ingin mendapatkan video singkat untuk mufradat bahasa Arab. Insya Allah kita akan berikan dan gratis, tidak ada pembiayaan. Dan silakan juga nanti di-sharekan kepada yang lain. Semoga jadi amal soleh, jadi amal jariah, sedekah ilmu agar menjadi ilmu yang bermanfaat buat banyak orang. Dan sebagai contoh misalnya kita perlihatkan beberapa video singkat yang mengulas tentang mufradat atau kosakata Arab yang singkat dengan ulasannya juga singkat yang memberikan pemahaman kepada kita tentang banyak kata untuk memperkaya dan memperluas wawasan kita tentang bahasa Arab. Contohnya adalah seperti ini. 2 kata yang nyaris sama, hanya beda 1 huruf. Khimarun dan himarun. Yang atas huruf pertamanya menggunakan kha, khimarun. Yang bawah huruf pertamanya menggunakan ha, himarun. Apa artinya? Khimarun yang atas menggunakan kha artinya kerudung, sedangkan yang bawah himarun artinya keledai. Beda makhraj, beda makna. Itulah 2 kata yang mirip, syadidun dan sadidun. Yang atas huruf pertamanya menggunakan shin titik 3 atau biasa kita sebut shin besar. Yang bawah shinnya tanpa titik atau biasa kita sebut dengan shin kecil. Beda makhrajnya antara sya dengan sa, dan beda makhraj maknanya jelas berbeda. Syadidun artinya kejam, keras atau bengis, sedangkan sadidun artinya tepat atau benar. Qaulan sadidan di Al-Quran kita temukan artinya adalah perkataan yang tepat atau benar, bukan perkataan yang kejam. Beda makhraj, beda makna. Itulah. Dan malikun, keduanya sering kita dengar dan sering kita baca. Malikun kita temukan dalam surat An-Nas, Malikin Nas. Malikun kita temukan dalam surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin. Yang atas ma-nya pendek, yang bawah ma-nya panjang. Tentu ini berbeda makna. Malikun artinya raja. Malikun artinya zat atau orang yang memiliki atau yang menguasai. Malikin Nas artinya raja manusia. Maliki Yaumiddin artinya zat yang menguasai hari pembalasan. Panjang pendek tentu akan berbeda makna. Itulah bahasa Arab. Falahun dan fallahun. Yang atas huruf lamnya tanpa tasdid, yang bawah huruf lamnya pakai tasdid. Sama kata-katanya, falahun dan fallahun. Yang kedua menggunakan tekanan yang disimbolkan dengan tasdid. Kata yang ditekan dengan kata yang tidak ditekan juga maknanya berbeda. Falahun artinya keberuntungan, kesuksesan, kemenangan atau kebahagiaan. Sedangkan fallahun artinya adalah petani. Kesimpulannya, tasdid bisa mengubah makna dari sebuah kata. Itulah bahasa Arab. Qiblatun dan qublatun. Keduanya berasal dari akar kata yang sama, huruf-hurufnya juga susunannya sama, hanya berbeda pada satu hal, yakni harokat pada huruf yang pertama. Yang pertama, harokat qafnya kasroh, qiblatun. Yang kedua, harokat qafnya dhammah, qublatun. Qiblatun dan qublatun. Apakah maknanya beda? Tentu saja. Kalau qiblatun artinya adalah kiblat, sedangkan qublatun artinya adalah kecupan atau ciuman. Beda harokat, jelas, beda makna. Itulah bahasa Arab. Nafsun dan nafasun. Kedua kata ini akar katanya sama, jumlah hurufnya sama, dan susunan huruf-hurufnya juga sama. Perbedaannya hanya satu, yakni pada huruf kedua. Yang atas huruf fa-nya sukun, yang bawah huruf fa-nya fathah. Apa beda makna dari keduanya? Nafsun
artinya adalah diri atau jiwa, bukan nafsu dalam pengertian bahasa Indonesia. Sedangkan nafasun artinya adalah nafas yang kita hirup atau yang kita hembuskan. Nafsun artinya diri atau jiwa, nafasun artinya adalah nafas. Beda harakat, beda makna. Itulah demikian beberapa sampel video-video mufradat atau kosakata dalam bahasa Arab. Durasinya singkat, antara 40-an hingga 50-an detik saja, kurang dari 1 menit. Tema bahasanya banyak dan kosakata-kosakatanya pun variatif. Bukan hanya tentang dua kata yang saling mirip, satu perbedaan, beda makna, tapi juga tentang yang lain-lain, termasuk kata-kata muradif atau sinonim, atau kata-kata mustarok, kata-kata homonim. Dan dalam bahasa Arab, kata mustarok, kata muradif itu sangat banyak, belum yang lain-lain. Dan insya Allah hal-hal seperti ini akan kita bahas sedikit demi sedikit secara bertahap dalam video-video singkat khusus tentang mufradat dalam bahasa Arab. Mudah-mudahan Allah berikan kita usia panjang, kesehatan, dan kesempatan. Oleh karena itu, bagi teman-teman sekalian yang ingin mendapatkan video-video singkat ini khusus mufradat atau kosakata dalam bahasa Arab, silakan hubungi via WA, ketik nama, alamat, dan tujuan. Minta video singkat tentang mufradat dalam bahasa Arab. Ini semua untuk membedakan, karena di antara orang-orang yang menghubungi kami via WA itu juga yang menghubungi untuk tujuan bergabung dalam program Sekolah Arab Digital. Ini sebuah program untuk pembelajaran dan penguasaan bahasa Arab secara sistematis, bertarget, dan mudah. Materinya dari dasar hingga pintar, materi awal hingga lanjutan, terstruktur, terbimbing, dan silabis. Itulah sebabnya, jika teman-teman sekalian ingin mendapatkan video-video singkat tentang mufradat, silakan hubungi via WA, ketik nama, alamat, dan tujuan. Minta video khusus mufradat. Setelah mendapatkan videonya, silakan share kepada yang lain-lain. Semoga menjadi amal soleh, menjadi amal jariah, dan menjadi ilmu yang bermanfaat buat sebanyak-banyaknya orang. Demikian, semoga bermanfaat.